pagi, namanya kita beribadah dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa yang baik buat pagi hari yang indah. Bersyukur Engkau berikan kami kekuatan dan kesehatan ya Bapa. Kami mau pakai itu untuk memuliakan Engkau ya Bapa. Hadir dan berkaryalah di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Setiap sedang jemaat boleh merasakan kehadiran Allah, boleh menikmati Tuhan lawatan-Mu. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kami, urapi dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Biarkan bukan pada kami ini Tuhan, dengan penuh syukur kami alaskan semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kau hiasi kehidupan. Kita percaya bahwa kita ada sampai saat ini. Semua karena kasih Tuhan. Mari kita bersyukur. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa
bersyukur kepada Tuhan karena Dia teramat baik dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa, setiap musim hidup kami Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau tak pernah meninggalkan kami. Bahkan ketika kami ada di bawah lembah maut sekalipun, Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau sungguh Allah yang setia. Engkau sungguh Allah yang baik. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Berkati Tuhan setiap kehidupan kami. Berkati firman-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu yang akan berbicara. Urapi dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Mengurapi hamba-Mu. Bersedia Tuhan ucapannya berasal daripada Engkau, dan biarlah Bapa firman-Mu yang akan kami terima hari ini menjadi bekal dalam hidup kami, memimpin kami, menuntun kami, untuk kami Tuhan terus berjalan pada jalan kebenaran. Kami buka hati kami Tuhan untuk setiap firman-Mu, agar Tuhan setiap firman-Mu tidak sia-sia, tapi jatuh di tanah hati kami yang terbaik. Roh Kudus mengurapi setiap kami, Roh Kudus yang baru setiap kehidupan kami, memberikan kami pengertian atas setiap kebenaran. Kami siap Bapa menerima kebenaran. Kami alaskan doa kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan silakan duduk. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Kita pagi ini dapat berkumpul kembali, bersyukur buat berkat-berkat yang Tuhan sudah beri buat kita sekalian, sehingga kita bisa hadir dalam ibadah pagi ini dan bersama-sama dapat berbakti kepada Tuhan. Pagi hari ini saya masih akan ajak Bapak Ibu untuk memperhatikan tema yang sama dari apa yang kita lihat minggu lalu, dan pada pagi ini saya mengajak Bapak Ibu semua melihat bagian lain dari catatan Alkitab, namun masih di sekitar tema yang sama. Mari kita buka di dalam kitab Daniel pasal 3 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-30. Daniel pasal 3 mulai ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-30. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Bapak Ibu bisa menyimak pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Demikian. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tangan? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu.
Lalu diikatlah 3 orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar, ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita masih melihat tentang tema berbuah di masa sukar. Ini bagian yang kedua. Setelah minggu lalu kita memperhatikan bagian ayat dari Kejadian 26, ayat 12, ayat 13, yang kalau Bapak Ibu belum sempat melihatnya, saudara bisa perhatikan videonya di ibadah online minggu lalu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, di dalam menjalani hidup bertuhan itu adalah sebuah perjalanan yang tidak selamanya selalu berada di dalam masa-masa yang mudah atau masa-masa yang gampang. Ada waktunya kita ada pada situasi yang membuat kita merasa bahagia, kita merasa nyaman, membuat kita merasa bersyukur mempunyai Allah, bersyukur dapat beribadah, bersyukur bisa mengenal Tuhan. Kita memiliki waktu-waktu di mana kita merasakan hal-hal seperti itu. Tetapi ada juga masa-masa di mana kita merasa bahwa hidup ini melelahkan. Hidup ini membuat kita capek. Hidup ini membuat kita menangis. Hidup ini menguras berbagai emosi kehidupan kita. Tentu Bapak Ibu mengalami situasi dinamika hidup bertuhan yang seperti itu. Jadi tidak selalu happy. Ada waktunya kita happy, tapi juga tidak selalu susah. Ada waktunya kita merasa bergembira. Hidup ada di dalam sebuah perjalanan yang seperti itu. Nah, kitab kita juga menuliskan sebuah perjalanan kehidupan dari berbagai macam orang, dengan berbagai latar belakang, dengan berbagai situasi konteks kehidupannya.
yang kurang lebih mirip dengan perjalanan yang kita jalani sebagai manusia hari-hari ini. Alkitab tidak pernah menceritakan juga pengalaman hidup orang yang selalu ada di atas, selalu bahagia. Enggak juga. Sebaliknya Alkitab juga tidak pernah menceritakan bahwa ya hidupnya terus menderita, begitu juga. Hidupnya ya secara alami diceritakan, mengalami dinamika-dinamika itu, mengalami turun naiknya kehidupan itu. Namun Alkitab di balik seluruh proses dinamika-dinamika itu ingin menyampaikan sebuah pesan-pesan ilahi, pesan-pesan Tuhan, pesan-pesan penguatan yang mau disampaikan dan kemudian diharapkan dapat menggugah, dapat menolong, dapat membawa setiap orang yang membaca kebenaran dari firman Allah ini memiliki sebuah kekuatan, memiliki sebuah keberanian untuk menjalani kehidupan yang penuh dinamika tadi, yang selalu turun dan naik. Minggu lalu kita belajar tentang kehidupan Ishak yang juga mengalami sebuah masa-masa sukar. Minggu lalu kita belajar tentang apa yang terjadi dalam Ishak pada masa ia ada di sebuah keadaan yang Alkitab sebut sebagai masa kelaparan, masa paceklik, masa sulit di mana orang kemudian mencari penghidupan. Namun di masa itulah kita justru melihat kesaksian yang disampaikan oleh Alkitab, bagaimana Ishak dan keluarganya justru ada pada masa puncak kehidupan mereka. Kejadian 26 ayat 12 sampai 13 memberikan sebuah kesimpulan bagaimana Ishak berkarya, bagaimana Ishak menabur, dan bagaimana Tuhan memberkatinya justru di tengah-tengah masa kelaparan. Nah, hari ini kita belajar juga tentang pengalaman orang-orang Yahudi yang dicatat di dalam kitab Daniel ini mengalami masa-masa sulit. Tokoh-tokoh yang kita baca seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, saudara, ya, mereka adalah orang-orang yang sedang ada di dalam pembuangan. Itu singkatannya keliru ya, harusnya SMA itu jadi SDM. Saya juga bingung itu nulisnya bagaimana. Nulisnya sambil ngelamun atau nulisnya sambil apa? SMA maksudnya. Kalau saudara baca SDM itu apa ya? Jadi bukan, tidak ada. Yang dimaksud itu Sadrak, Mesak, Abednego. Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini adalah orang-orang Yahudi di tengah pembuangan. Mereka adalah orang-orang yang dibuang ke Babilonia, diambil ya beberapa orang, dan diharapkan kemudian bisa membantu kehidupan kerajaan di Babilonia. Namun saudara, sebagai orang-orang Yahudi di tengah-tengah situasi berbeda, mereka mengalami banyak kesulitan. Keyakinan mereka kepada Allah, keberimanan mereka kepada Allah, membuat mereka itu ditantang oleh kehidupan baru yang mereka jalani di pembuangan. Di dalam Alkitab kita bisa melihat bagaimana kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego itu. Mereka ditantang, mereka dihadapkan dengan berbagai macam banyak kesulitan. Mereka sebenarnya bisa memilih untuk tidak sulit. Mereka ini mendapat fasilitas. Mereka ini adalah orang-orang yang sebenarnya kalau mau ditanya, bisa nggak mereka tidak sulit? Bisa. Apa yang dibilang, itu aja yang dilakukan. Apa yang disuruh oleh para penggawa raja, apa yang diatur oleh kerajaan, ya udah itu dilakukan. Aman. Aman. Dikasih makanan yang menurut
mereka sebagai makanan yang tidak seharusnya mereka makan sebagai orang Yahudi, mereka tidak protes, mereka makan aman. Mereka diminta bertindak untuk melakukan sesuatu yang diinginkan raja, mereka lakukan aman. Mereka bisa ada di dalam sebuah kenyamanan. Tetapi iman mereka, nah kan persoalannya di sini. Iman mereka kepada Allah membuat mereka ada pada posisi yang menjadi sulit. Samalah kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita, posisi kita sebagai orang yang bertuhan di dalam keyakinan iman Kristen, di dalamnya punya nilai-nilai, punya prinsip-prinsip, punya pedoman-pedoman yang harus kita lakukan. Mana yang kita kerjakan, mana yang tidak kita kerjakan. Hal itu kemudian membuat kita ada di persimpangan jalan dalam perjalanan kehidupan kita banyak kali. Membuat kita ada pada pilihan-pilihan sulit. Setiap kali mau melangkah, ambil keputusan A, ambil keputusan B, ambil keputusan C, kita bertanya, kita menyaring, kita memfilter, apakah yang saya ambil, apakah yang saya putuskan, apakah yang saya pilih, ini sesuai dengan nilai-nilai yang saya pegang. Apakah keputusan saya ini sesuai dengan keyakinan iman saya? Apakah pilihan saya hari ini betul-betul sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan atau bukan? Kita bertarung, kita ditantang oleh situasi kehidupan kita di tengah situasi kritis itu. Mau memilih yang ini atau mau memilih yang ini? Kalau pilih yang A, hidupku aman, tentram, sentosa. Tapi aku harus menggeser keyakinan. Aku harus memilih untuk meninggalkan prinsip-prinsip hidup iman Kristen. Tapi aku kalau pilih B, aku tetap memegang keyakinan imanku. Namun aku harus berhadapan dengan berbagai macam persoalan, berbagai macam tantangan, berbagai macam godaan yang menyiksa hati, batin, pikiran, bahkan kehidupan kita. Saudara, kurang lebih itu yang terjadi oleh orang-orang Yahudi seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego pada waktu itu. Ketika mereka ditawarkan untuk makan makanan yang sudah diberikan oleh kerajaan, mereka menolak. Ini makanan yang dipersembahkan pada berhala. Iman mereka ditantang. Dan akhirnya mereka bilang, kami tidak mau makan, berikan kami saja air putih dan sayur. Ujilah kami selama 10 hari. Apakah kami menjadi orang yang layu, yang tidak sehat, orang yang kemudian kehilangan kemampuan berpikir? Kalau memang tidak, biarkan kami tetap seperti ini. Kalau memang kami berubah, jadi bodoh, jadi kurus, jadi tidak sehat, oke, kami. Nah, akhirnya mereka memilih untuk tetap hidup dalam keyakinan mereka. Dan Tuhan pelihara mereka pada waktu. Namun tantangan tidak berhenti sampai di situ. Ada banyak orang yang merasa tidak nyaman dengan kehadiran Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ada sekian banyak orang yang selalu memperhatikan gerak Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan mereka mulai mengalami sebuah hal-hal yang membuat mereka merasa iri. Sehingga kemudian mereka dengan segala cara mencoba untuk membawa kehidupan orang-orang Yahudi ini ada di dalam sebuah situasi sulit. Termasuk kisah Daniel nanti, saudara lihat bagaimana mereka mencoba menghancurkan Daniel, sehingga pada akhirnya Daniel bisa dihancurkan. Nah, situasi inilah yang juga ada di dalam diri Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dalam ayat yang kita baca, Sadrak, Mesak, dan Abednego ada di dalam sebuah masa-masa sulit. Tantangan. Hidup mereka sebagai orang yang percaya kepada Allah ditantang. Keyakinan mereka ditantang. Iman mereka ditantang. Nebukadnezar kemudian mendirikan sebuah patung yang kepada patung itu
Semua orang harus menyembah. Sasaran dan target utamanya siapa? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan kemudian Nebukadnezar berkata, itulah ayat yang kita baca tadi. Kalau kau dengar bunyi-bunyian, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, kau dengar bunyi-bunyian ini, maka segeralah kau menyembah patung itu. Apa yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego? Inilah yang perlu tuanku ketahui. Tidak ada gunanya kami berbicara kepada Tuhan. Tuhan sudah tahu keyakinan kami. Tuhan sudah tahu iman kami. Tuhan sudah tahu apa yang kami pegang. Kalau Allah yang kami sembah sanggup menolong kami, Ia akan melepaskan kami dari perapian itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tapi jika tidak, ketahuilah Tuanku bahwa kami tidak akan menyembah patung Tuhan. Keputusan Sadrak, Mesak, dan Abednego punya konsekuensi besar. Punya konsekuensi besar. Sadrak, Mesak, dan Abednego ditantang oleh kenyataan. Mau beralih dari Allah atau tidak? Ditantang oleh kenyataan. Mau kemudian menempatkan Allah di posisi di belakang atau dia yang paling utama dalam hidupnya. Saudara, ini persoalan yang tidak mudah. Ini persoalan yang tidak mudah. Sadrak, Mesak, dan Abednego masuk di dalam masa-masa sukar. Orang akan bayangkan, tamat riwayat Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Selesai sudah. Para kompetitor Sadrak, Mesak, Abednego berkata, selesai sudah kamu Sadrak, selesai sudah kamu Mesak, selesai kamu Abednego. Tidak ada lagi hidupmu, tidak akan lagi muncul nama-nama itu. Mereka berpikir bahwa habislah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego pun tidak tergoyahkan dengan situasi. Situasi sulit. Saudara, ini menunjukkan bahwa perjalanan hidup umat Tuhan tadi tidak selalu mudah. Dalam babakan-babakan kehidupan kita yang dinamikanya selalu kadang naik, kadang turun, situasi-situasi sulit itu selalu ada. Masa-masa sukar itu selalu ada. Masa-masa berat itu selalu ada. Di tengah-tengah situasi pandemik ini, kita semua mengalami masa-masa berat ini. Tidak tahu, mungkin ada saudara yang menikmati masa-masa yang malah sukacita, saya tidak tahu. Gara-gara pandemi ini mungkin misalnya orang menjual masker, jadi wah besar atau bagaimana, saya tidak tahu. Tapi orang mengalami masa-masa yang sulit. Orang mengalami masa-masa yang sukar dalam situasi. Dan dalam situasi seperti ini, hidup kita ini sedang ditantang. Sedang ditantang oleh kehidupan. Apakah kita bisa mempertahankan kualitas kehidupan iman Kristen kita atau tidak? Apakah nilai-nilai itu masih kita pegang atau tidak? Apakah prinsip-prinsip firman Allah itu masih bisa dipegang atau tidak? Atau kita berkata, wah tamat sudah riwayat hidup iman Kristen tuh di situasi seperti ini. Kenapa? Habis. Aku bertahan dengan prinsip iman Kristen. Jangan-jangan aku sudah tidak bisa punya apa-apa. Jangan-jangan aku sudah tidak dapat apa-apa. Jangan-jangan aku sudah tidak menikmati banyak hal. Jangan-jangan aku sudah kehilangan sumber-sumber penghidupanku. Sadrak, Mesak, dan Abednego kan ditantang sumber kehidupannya. Kalau kamu tidak menyembah, habis hidup. Tidak ada lagi riwayat hidupmu. Selesai sampai di sini hari ini. Dan ketika Nebukadnezar mendengar jawaban Sadrak, Mesak, wah, dia semakin panas. Apa yang dilakukan? Panaskan api dalam tungku perapian itu 7 kali lipat. Wah, nggak usah dipanaskan aja, orang udah mati kok. Kenapa harus dipanaskan lagi 7 kali lipat? Ini kan tambah emosi Nebukadnezar itu semakin besar karena pernyataan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Semakin dia ditantang, panaskan 7 kali lipat. Panaskan perapian itu. Mungkin dalam hati Sadrak, Mesak, Abednego, tamat sudah, habis.
Waktu saya di rumah sakit, saya pikir ini kayaknya tamat kali ini hidup ini. Udah pakai saturasi tinggi gitu. Saya lihat orang-orang yang udah pakai saturasi tinggi lewat-lewat semua. Aduh, anak masih kecil udah lewat, gimana itu? Tidak banyak ngomong saya ya karena ada temannya juga ngomong sama siapa. Tapi situasi-situasi itu sempat Adi membayangi bisa melewati masa-masa ini atau enggak. Berat, bingung. Saya hanya dengar satu lagu yang suka saya nyanyi, suka saya dengar gitu. Ada satu video lagu yang suka saya setel itu, sambil nyetel lagu itu, air mata ngalir, air mata ngalir. Udah cuman itu aja lagunya yang suka saya setel. Bolak-balik. Teman-teman saya yang telepon lihat video saya, baru ngomong sebentar langsung, udah. Mereka langsung matikan. Bukan karena tidak mau ngomong, mereka tidak tega lihatnya karena udah pakai saturasi tinggi seperti itu. Dosen-dosen saya telepon, gimana kabarnya? Berat juga kamu ya, Pras. Kirain cuman biasa, ternyata berat juga. Ya berat. Dalam hati saya berat. Tidak tahu ini bagaimana situasinya. Apakah dokter menyembunyikan sesuatu yang lebih besar dari apa yang saya pikirkan atau enggak? Dengan keadaan seperti itu. Berat. Ada masa-masa kemudian iman itu mulai nyat-nyut gitu. Ini tenang, ini bisa, terus jalani Tuhan bagaimana. Ada pertanyaan-pertanyaan itu di masa-masa situasi ini. Tapi di tengah situasi itu, apa sih mau diperbuat lagi? Hanya bisa berharap sama Tuhan. Sadar, Mesak dan Abednego pun sudah tidak punya pilihan lain. Saya yakin itu. Udah dikepung di situ, mau lari kemana? Ya kan? Satu-satunya pelarian yang bisa membuat dia selamat pada waktu itu adalah apa? Saya menyembah patung Tuanku. Selesai, aman. Tapi apa yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak dan Abednego? Di tengah-tengah masa sulit yang dia hadapi, dia berkata, tidak ada gunanya saya ngomong lagi. Kalau Tuanku tahu keputusan saya tidak akan menyembah. Kalau Tuhan yang kusembah tidak juga nolong, wah, aku juga tidak akan menyembah patung Tuhan. Saudara, kita lihat kisah ini ditutup dengan apa? Tadi di ayat 30. Coba Pen, tolong dibaca ayat yang ke-30. Kisah ini ditutup dengan hal apa? Di tengah situasi sukar kehidupan anak-anak Tuhan, sehingga pada akhirnya mereka bisa melihat. Tolong Pen, baca yang agak keras. Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Lalu Raja, apa dikatakan tadi? Memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, Abednego di wilayah Babel. Orang yang berpikir hidup Sadrak, Mesak akan tamat hari itu. Kompetitornya, orang-orang pesaingnya pasti bilang, tamat, habis hidupmu. Mungkin yang lainnya bilang, syukur. Kita udah tidak punya pesaing nih. Sudah tidak punya pesaing. Jabatan kita tidak akan dirampas oleh orang-orang ini. Mereka melihat mungkin muka Sadrak, Mesak, dan Abednego udah pucat. Panas perapian itu dipanaskan lagi 7 kali lipat daripada yang sebelumnya. Sudah habis. Dan mungkin si Sadrak, Mesak, dan Abednego juga mengalami perasaan cemas yang berat. Tapi dia tetap mau bertahan. Jangan pikir kalau Sadrak, Mesak, Abednego bertahan lalu kemudian tidak ada perasaan kecemasan. Biasanya orang kan suka melihat, pendeta pasti hebat ya, lalu tidak ada masalah. Iya ya pendeta ya iso ketar-ketir bisa cemas, bisa apa. Tidak usah dengan itu. Om saya itu ke dokter aja pasti tensi naik kok. Ke dokter aja tidak biasa dengan alat-alat kesehatan, dengan bunyi natut, tensi langsung naik. Jadi dokter tuh udah tahu kalau udah bunyi natut, nah berusaha tenang. Namun ya kadang-kadang ya masih seperti. Nah, saudara, Sadrak, Mesak pasti juga mengalami situasi di tengah ancaman, tangan sudah terikat. Kalau udah terikat ini mau lari bagaimana masuk dapur perapian itu?
Bahkan di dalam ayat yang lain mungkin saudara baca, yang melempar aja ikut angus saking panasnya, yang melempar. Apalagi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka ada di dalam sebuah situasi. Namun, akhir dari ayat pasal 3 ini, ayat 30 tadi, dari perikop ini, menunjukkan sebuah hal yang berbeda. Mereka justru berbuah di tengah-tengah masa sukar. Mereka justru diangkat di tengah-tengah masa sukar mereka. Mereka justru mampu memuliakan Tuhan di tengah-tengah masa sukar mereka. Apa rahasianya? Yang pertama, kita lihat saudara ya. Apa rahasia kehidupan di balik Sadrak, Mesak, dan Abednego? Sehingga mereka bisa berbuah sekalipun di tengah masa-masa sulit. Ada satu pernyataan penting yang kita lihat di sini. Mengapa mereka justru tetap berbuah di tengah masa sulit? Jawabannya adalah mereka hidup dalam iman yang benar. Mereka hidup di dalam sikap iman yang benar. Bukan cuma beriman. Kalau beriman bilang mau bertuah, iya. Berimannya benar enggak? Kalau ditanya semua orang beriman. Punya iman? Punya. Masalahnya imannya benar enggak? Ini persoalannya. Beragama enggak? Beragama. Beragamanya benar enggak? Bertuhan enggak? Bertuhan. Bertuhan yang benar enggak? Nah, bagaimana gagasan beriman yang benar yang kita lihat dalam kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego ini? Seperti apa hidup yang mereka jalani? Kehidupan iman yang benar. Nah, kita lihat di dalam hidup mereka. Yang pertama, diwujudkan dalam ketaatan. Sadrak, Mesak, Abednego membangun kehidupan beriman mereka dengan benar yang terwujud dalam satu sikap ketaatan kepada firman Allah. Minggu lalu kita juga menerima kurang lebih pesan yang sama. Ishak mengalami masa kelaparan dan pada umumnya orang akan pergi ke Mesir karena Mesir daerah yang kurang lebih sangat subur. Ya. Ada masa kelaparan dan umumnya mereka pada waktu itu pergi ke Mesir. Waktu Abraham mengalami masa kelaparan, pergi ke Mesir. Waktu Yakub dan anak-anaknya mengalami kelaparan, Yakub utus anaknya ke Mesir mencari bahan makan. Mesir menjadi tempat rujukan di mana mereka bisa menikmati sesuatu yang dapat menolong mereka di tengah-tengah masa kelaparan. Tetapi dalam Kejadian 26 ayat yang kedua, firman Tuhan bilang, kamu jangan pergi ke Mesir. Nah, Ishak jangan pergi ke Mesir. Loh, kenapa Tuhan? Tidak dijelaskan alasannya. Tidak dijelaskan alasannya. Jangan pergi ke Mesir. Kenapa? Tidak dijelaskan. Kalau Ishak balelo, ya pergi aja ke Mesir. Nanti siapa yang mau tanggung jawab makan saya? Siapa yang mau tanggung jawab anak-anak saya? Siapa yang mau tanggung jawab dengan kebutuhan ternak-ternak, budak-budakku dan sebagainya? Kami tidak punya makanan. Kami butuh makanan. Kami harus pergi ke Mesir. Tapi apakah itu yang dilakukan Ishak? No. Apakah kemudian Ishak melawan Tuhan? Tidak. Ishak terjepit enggak? Iya. Ishak kelaparan enggak? Iya. Ishak mengalami masa sukar enggak? Iya. Bukan tidak. Iya. Tapi apa kemudian Ishak melawan firman Allah? Tidak. Ishak butuh Mesir. Tapi ketika Tuhan bilang, jangan pergi ke Mesir, Ishak tidak pergi ke Mesir. Saudara lihat, ketaatan Ishak di masa-masa sulit itu, keteguhannya untuk tetap berpegang kepada firman Tuhan pada masa-masa itu, membuat Ishak mengalami mujizat yang luar biasa dari Allah, yang kemudian ditunjukkan dalam ayat 12 dan 13. Maka menaburlah Ishak. Nabur di masa-masa kelaparan, mabur Ishak. Menaburlah Ishak.
pada tahun itu dia mendapatkan hasil panen 100 kali lipat. Jadi kalau biasa hasil panennya sekian, 1 tahun, dia mendapatkan 100 kali lipat. Di masa apa? Masa kelaparan. Kalau disebut masa kelaparan itu berarti sumber-sumber yang biasa untuk menjadi syarat kesuburan tanah dan sebagainya itu tidak ada. Kenapa lapar? Ya masanya mungkin kering, paceklik, air berkurang. Nah biasanya kalau kemudian nanam, ya tidak maksimal. Tapi apa yang dibuat Tuhan? Maka menaburlah Ishak dan ia diberkati Tuhan sehingga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Itu tidak terjadi di masa-masa yang sedang happy, tapi justru terjadi di masa-masa sulit. Masa-masa sulit. Nah, hari ini kita membaca lagi kisah yang kurang lebih sama. Di tengah masa di mana Sadrak, Mesak, dan Abednego mau dihancurkan oleh para kompetitor, mau dihabiskan, dia terancam, dia mengalami masa sukar. Tetapi justru di masa itulah Sadrak, Mesak, dan Abednego diangkat menjadi penguasa, memiliki jabatan yang tinggi di seluruh negara Babel yang luas pada waktu itu. Dia orang asing, dia bukan orang Babel, dia orang Yahudi, dia budak, dia orang yang dibuang, tapi dia diangkat oleh Tuhan. Saudara, ini sesuatu pesan bagi kita yang hari ini juga mengalami masa-masa sukar dengan berbagai bentuk kesukarannya sendiri-sendiri. Kesukaran apa yang saudara hadapi hari ini? Di mana hidup menantang engkau untuk memilih tetap beriman kepada Allah, tetap percaya kepada Allah, atau kemudian menggadaikan keyakinan iman, menggadaikan prinsip-prinsip iman. Tetapi kalau kita mencoba melihat catatan firman Tuhan bagi kita hari ini, dan pesan yang ingin disampaikan kepada kita, bahwa ketaatanmu kepada Allah, kepada firman-Nya, itu tidak akan pernah sia-sia. Itu tidak akan pernah sia-sia. Itu tidak akan pernah sia-sia. Dia tidak mau menajiskan dirinya. Mereka tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Dan Tuhan tunjukkan kuasa. Allah mana yang sanggup melepaskan kamu, Sadrak, Mesak, dan Abednego? Tidak akan ada. Di situ Tuhan ditantang. Jadi kalau saudara masuk dalam masa sukar, namun saudara tetap bertahan, yang ditantang itu siapa? Bukan cuma saudara, Tuhanmu yang ditantang. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan. Lihat kisah yang lain. Ketika Goliat ditantang, Goliat menantang Israel. Apa kata Daud? Hei Goliat, yang kau tantang itu Allah Israel. Apa Tuhan tinggal diam? Alkitab kita menunjukkan bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam. Yang kau tantang itu Allah. Oke, Tuhan bilang, aku akan tunjukkan sesuatu. Dan inilah yang terjadi dalam hidup Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dan bagi orang yang mempercayakan hidupnya sungguh-sungguh kepada Allah, mereka yang terus menggantungkan hidupnya pada keyakinan pada firman Allah, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan dia. Walaupun tidak kita pungkiri, pilihan tersebut akan membuat kita ada pada situasi yang sangat-sangat sulit. Sangat sulit. Berat. Mempertahankan iman, mempertahankan prinsip, mempertahankan kebenaran, mempertahankan hidup di tengah situasi yang sulit ini. Apalagi itu berkaitan dengan persoalan hidup mati, persoalan perut, persoalan kehidupan. Itu sesuatu yang tidak mudah. Saudara harus hidup dan mempertahankan kebenaranmu di tengah situasi sulit. Itu tidak mudah. Tapi ketika memang hidup menantang engkau, dan engkau mengambil keyakinan kepada Allahmu, memegang hidupmu erat-erat, tetap berpaut pada Allah, di dalam ketaatan pada firman itu, Tuhanmu tidak akan pernah tinggal diam. Apa yang terjadi dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego?
Betul-betul mereka mengalami masa-masa sulit. Tapi kemudian mereka melihat bagaimana Tuhan berkarya atas hidup. Mereka hidup dalam ketaatan. Mereka hidup di dalam sebuah prinsip yang tidak mau digoyahkan. Walaupun itu mengandung risiko. Jadi yang pertama, saudara, hidup dalam sikap yang benar itu beriman yang konkret. Bukan cuma ngomong beriman, tapi memang mewujudkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Wujudkannya dalam kata. Yang kedua, saya cepat saja sebenarnya. Hidup dalam iman yang benar itu adalah hidup yang beriman dalam kedewasaan. Maksudnya hidup beriman dalam kedewasaan ini kayak apa? Hidup beriman dalam kedewasaan itu adalah hidup beriman yang tidak melihat persoalan bertuhan itu seperti persoalan balas jasa gitu. Kalau aku benar, Tuhan harus berkati saya. Kalau aku benar, Tuhan harus pimpin hidupku dan membuat aku sukses terus. Nah, ini hidup balas jasa. Sadrak, Mesak, dan Abednego sudah sampai kepada sebuah tahap hidup beriman yang dewasa. Apa yang dikatakan? Di mana kita bisa melihatnya? Dia katakan, kalau Tuhan yang aku muliakan, yang aku sembah itu sanggup menolong aku, Ia akan lepaskan aku dari perapian yang menyala itu, dari tanganmu yang rajin. Nah, kedewasaannya di sini. Tetapi kalau enggak, nah, kalau udah sampai yang ke sini banyak kemudian anak Tuhan bilang, waduh repot dong. Bertuhan tapi tidak ditolong. Lah piye? Mengandalkan Tuhan tapi yang diandalkan tidak nolong. Saya berharap pada Allah tapi yang saya harapkan tidak bikin apa-apa. Tahu saudara? Berharap kepada sesuatu yang tidak akan berbuat apa-apa pada saudara. Mau mencintai orang yang saudara belum tentu dia balas cintanya. Sarah langsung gitu, capek deh. Saya mencintai orang tapi orangnya tidak cinta saya. Iya. Ya kadang orang kan timbal balik dong. Umum lah. Tetapi apa yang Sadrak, Mesak ambil? Sekalipun, nah kita baca tadi, mana teksnya ya? Ayat 18. Tetapi seandainya tidak, nah, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Sekalipun tidak. Sadrak, Mesak, dan Abednego sampai kepada sebuah tahap kehidupan beriman yang dewasa. Bertuhan itu bukan lagi persoalan saya dapat apa. Tuhan itu segala-galanya. Tuhan itu maha besar. Dan persoalan beriman bukan lagi persoalan Tuhan mau kasih saya apa. Bahkan kalau dalam keyakinan prinsip iman Kristen kita, saudara, sebelum kita sanggup berbuat apa-apa, Tuhan sudah mengerjakan karyanya, yaitu karya keselamatan dalam hidup kita. Sehingga kalau kita kemudian mengambil gagasan Sadrak, Mesak, dan Abednego, beriman itu bukan persoalan, lah bikin apa buat saya? Itu pertanyaan yang sudah kadaluarsa. Kenapa? Tuhan sudah lakukan dulu. Tuhan sudah lakukan segala yang terbaik. Tuhan sudah kerjakan segala yang terbaik. Kalau suatu saat kita ada di dalam sebuah situasi sulit, gak usah langsung cepat nyalain Tuhan. Seakan-akan Tuhan tidak lakukan apa-apa. Sadrak, Mesak, dan Abednego sudah sampai kepada titik itu. Sekalipun dia tidak menyelamatkan kami. Sekalipun Allah yang kami sembah itu tidak menyelamatkan kami, kami tidak akan. Sadrak tahu apa yang harus dia perbuat. Sadrak, Mesak, dan Abednego sadar hidup beriman itu seperti apa. Bertuhan bukan persoalan Tuhan tolong saya atau tidak. Beriman itu bukan persoalan Tuhan mau menyelamatkan saya atau tidak. Tuhan sudah lakukan. Sadrak, Mesak, Abednego kalaupun harus mati, kami tahu bahwa hidup kami ada di dalam Tuhan. Kami tidak akan mengorbankan keyakinan iman kepada
penyembahan patung dewa emas yang Nebukadnezar sudah buat. Hidup beriman itu adalah hidup yang dewasa. Saudara hari ini ditantang hidup beriman. Apakah hidup berimannya masih akan beriman kalau Tuhan tolong? Atau tetap beriman seandainya toh yang kita harapkan tidak menjadi kenyataan? Masih tetap mau beriman ketika yang kau harapkan mungkin belum diizinkan Tuhan hari ini? Masihkah tetap beriman ketika yang kau doakan mungkin belum dijawab Tuhan hari ini? Masihkah tetap beriman ketika pergumulan-pergumulanmu seakan-akan belum dijawab hari ini? Jawaban Sadrak, Mesak, Abednego ini menentukan hidup matinya loh. Menentukan hidup matinya. Dia sudah melihat kuasa Tuhan? Belum. Dia sudah melihat karya Tuhan? Belum. Dia sudah melihat pertolongan Tuhan? Belum. Dia sudah melihat mujizat Tuhan? Belum. Tapi dia ambil keputusan apa? Sekalipun Tuhan yang kami tidak menolong, aku tidak akan menyembah patung Tuhan. Keputusannya ini berdampak besar. Apa yang terjadi? Apakah kemudian Tuhan langsung tunjukkan mujizat? Enggak. Diikatlah tangan mereka. Wah, kok sampai detik ini belum ada pertolongan? Maju lagi, mendekati apa itu? Tungku perapian. Kok kayaknya masih adem ayem ya? Udah doa berpuluh-puluh hari, udah doa jungkir balik, udah dekat jatuh tempo, udah dekat harinya, kok belum ada tanya? Semakin dekat dengan dapur perapian, semakin dekat, udah di ujung, lah kok kayaknya belum ada apa-apa ini, tamatlah sudah. Apakah kemudian Sadrak, Mesak, Abednego kemudian berpikir akan mencabut keputusan? Oh, udah jadi deh, kok kayaknya enggak ada pertolongan? Enggak. Walaupun mungkin dia sedikit ketar-ketir. Waduh, udah sampai sejauh ini kok belum ada jawaban. Sampai sejauh ini belum ada pertolongan. Sudah mendekati dapur perapian, mati aku. Akhirnya apa? Dijebloskan. Masuk juga ke perapian. Ya Tuhan, kuserahkan nyawa. Orang-orang gak mati. Sadrak, Mesak, tapi kemudian masuk gak ke dapur api? Masuk. Masuk gak dalam sebuah kenyataan yang gak pernah dia pikirkan? Masuk. Masuk gak dalam pengalaman yang membuat dia takut? Masuk. Tapi saudara lihat di sini. Nebukadnezar ternganga melihat kejadian yang luar biasa. Yang kita jebloskan 3 orang, yang muncul 4 orang. Dan mereka seperti orang yang santai semuanya. Ada di dalam perapian itu, berjalan-jalan. Saudara yang dikasih Tuhan, keputusan Sadrak, Mesak, Abednego adalah keputusan berat. Keputusan yang bisa berdampak besar dalam hidupnya. Keluarganya, kalau punya istri. Nggak tahu, kayaknya belum ya. Karena masih muda-muda waktu itu. Tapi kalau saudara sekarang mengambil keputusan beriman yang sungguh kepada Tuhan, mungkin dampaknya besar. Nah, saudara punya istri, punya anak, punya suami, ya. Kalau aku ambil keputusan ini, kira-kira seperti apa hidupku besok? Seperti apa keputusan hidupku ini bagi keluargaku? Apa dampaknya? Seperti apa kenyataannya? Bisakah mereka bisa terus menjalani hidupnya? Mungkin pertanyaannya macam-macam. Mungkin pertanyaannya berat. Dan mungkin pertanyaan-pertanyaan itu sedang ada di benak saudara hari. Tapi kalau kita kemudian mau melihat seperti apa yang dikerjakan oleh Tuhan terhadap Sadrak, Mesak, Abednego, betul, mereka pada akhirnya dibuang. Panasnya 7 kali. Tantangannya betul-betul dapat. Tapi Sadrak dan Mesak, Abednego di detik-detik terakhir di mana mereka akan dibuang, dan ketika itu mereka dibuang, Sadrak melihat karya mujizat Allah. Sadrak, Mesak, Abednego melihat bagaimana Tuhan berkarya bagi mereka. Justru sekali lagi saya katakan, justru di saat mereka tidak lagi berpikir Tuhan akan tolong mereka,
Justru di saat mereka tidak lagi seakan-akan menomorsatukan hal itu, di situ Tuhan lakukan sesuatu dalam diri Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika mereka sudah total, Tuhan pun berkarya total. Tuhan ikut nyemplung. Yang diteofanikan atau diwujudkan dalam bahasa yang Nebukadnezar katakan malaikat. Yang satu itu seperti anak dewa, bukan? Gambaran dari perwujudan kehadiran Allah. Kalau Tuhan tidak tolong saudara masuk dapur api, Tuhan nyemplung di situ bersama dengan saudara. Amin. Kalau Tuhan tidak tolong saudara dalam pergumulan hidupmu hari ini, dan Tuhan tidak jawab sampai jatuh tempo, entah sampai pada hari atau sampai pada waktu yang mungkin saudara butuhkan dan segalanya, nanti Tuhan hadir di situ. Dan Tuhan mau melakukan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang sudah bikin. Orang-orang di kerajaan Babel tidak pernah berpikir pengalaman itu. Selama ini angus-angus aja tuh, apalagi 7 kali. Angusnya kayak apa, saudara? Saudara ngeliat orang yang gosong kayak apa, nah ini lebih gosong lagi. Bayangan mereka, habislah Sadrak, Mesak, Abednego dalam kisah itu. Tapi kisah itu menunjukkan sebuah peristiwa yang berbeda, yang mencatat sejarah besar dalam kerajaan Babilonia pada waktu itu. Sehingga Nebukadnezar apa? Kalau ada di antara kamu yang berani menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, penggal katanya, rumahnya kuhancurkan. Semua orang harus menyembah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sikap Mesak, sikap Sadrak, sikap Abednego membuat justru nama Tuhan dimuliakan. Ketika mereka tidak lagi membangun hidup beriman yang kekanak-kanaan. Jadi hidup beriman itu jangan kanak-kanak. Kalau belum dijawab Tuhan marah-marah, nesu sama Tuhan, tidak mau ke gereja, tidak mau berdoa, tidak mau baca firman Tuhan, tidak mau melakukan firman Tuhan. Memang hidup kita itu turun naik, itu pastilah di dunia ini. Kalau saudara tidak mau hidupnya turun naik lagi di dunia ini, pindah ke surga. Siapa yang mau? Siapa yang mau pindah ke surga? Terima tiket awal. Biasanya walaupun senang di surga, suruh sekarang mau? Nantilah. Saya juga bilang ya nantilah, belakangan ya rapopo. Kalau opa juga ditanya ya belakangan lah. Gak usah sekarang. Kemarin check up jantungnya bagus, puji Tuhan. Ya nantilah. Gak apa-apa lah belakangan, yang penting masuk surga ya belakangan ya rapopo. Ya. Ketika orang masih berpikir bahwa segala sesuatunya tidak ada pertolongan, ketika orang sudah tidak lagi mikir dirinya sendiri, tapi yakin bahwa apa yang menjadi keputusan yang benar untuk Tuhan, justru Tuhan di situ. Tidak lagi berpikir. Saudara, kita ada di masa-masa sukar, masa-masa sulit. Di sini kita ditantang oleh kehidupan. Apakah tetap akan berpegang pada firman Tuhan atau enggak? Sudah 2 teks yang kita lihat dari minggu lalu, bahwa mereka yang hidup dalam ketaatan dan mulai hidup dalam kedewasaan, Tuhan akan lakukan sesuatu. Mereka ini mengalami masa puncak justru bukan di saat-saat mereka happy. Ishak diberkati dengan kali lipat justru di masa kelaparan. Sadrak, Mesak, dan Abednego diangkat justru di masa-masa genting paling kritis dalam hidupnya. Kalau saudara sedang ditantang oleh Tuhan hari-hari ini, oleh kenyataan hidupmu, percayalah bahwa Tuhan pasti akan bersama dengan saudara. Entah caranya bagaimana dia menolong. Kalau dia tidak lakukan sesuatu dalam diri kita, untuk dia tidak kerjakan sesuatu dalam apa yang kita mohonkan, dan kalau ia izinkan kita nyemplung kepada dunia yang kita takutkan tadi, dia pasti ikut nyemplung juga di sana bersama dengan kita untuk menunjukkan bahwa dia hadir dan siap untuk membela kehidupan kita. Dan kalau dia yang bekerja, sudah, masa-masa sukar adalah masa-masa indah yang Tuhan kerjakan untuk kita dapat
berbuah. Berbuahlah, berbuah. Makanya firman Tuhan katakan, orang yang mencintai firman Allah akan berbuah. Dia tidak punya tahun-tahun kering. Mau di masa kering, dia juga tetap akan berbuah. Satu, taat pada firman Allah dengan sungguh dan dalam kedewasaan. Kalau Tuhan belum jawab doa kita hari ini, berarti Tuhan mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar untuk kemuliaannya. Pada akhirnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, sikap hidupnya mampu memuliakan Tuhan, sehingga Nebukadnezar, seluruh Babel, semuanya tidak tunduk kepada patung emas, tapi tunduk kepada Allah semesta alam. Saudara akan menjadi alat-alat Tuhan yang indah untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya memberkati hidup kita. Beriman yang dewasa adalah hidup dalam penyerahan dan kesetiaan. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara sedang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mengadakan pujian bila kau izinkan sesuatu terjadi. Bersyukur buat firman Tuhan yang kita terima hari ini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara, kita percaya bahwa Dia Allah yang sungguh baik dalam hidup kita. Dia Allah yang tak pernah meninggalkan kita. Sebagaimana Dia menyertai Sadrak, Mesak, dan Abednego, kita percaya Dia juga Allah yang sama. Dia akan menyertai setiap langkah hidup kita. Sekalipun kita masuk dalam dapur kerapian, sekalipun kita ada dalam lembah-lembah kekelaman, sekalipun Tuhan izinkan kita ada dalam masa-masa yang sukar, masa-masa yang berat, yang menurut kacamata kehidupan kita sebagai manusia, rasanya kita tidak mampu, rasanya kita tidak kuat, bahkan kita tidak dapat melewati setiap ujian itu. Tapi ketika kita kembali kepada kebenaran firman Allah, ketika kita mau mempercayai Dia dengan sepenuhnya, ketika kita mau hidup beriman dengan benar, beriman dalam ketaatan dan kedewasaan di dalam Tuhan, percayalah, berkat yang diterima oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego itu juga akan kita terima. Waktu Tuhan yang terbaik buat hidup kita, kita percaya ada kemenangan yang Tuhan sedang sediakan buat kehidupan kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, bila kau
bersama kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih buat janji firman. Engkau menyertai kami, Engkau tak pernah meninggalkan kami. Kami bangga dan kami bersyukur Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk tetap percaya pada Engkau. Ajar kami Tuhan untuk terus berharap pada Engkau. Biarlah iman kami Tuhan tertinggal di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Keteraikan kebenaran firman-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tanamkan kuat dalam hati kami. Sehingga firman itu terus bertumbuh Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang kuat. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang terus mempertahankan imannya kepada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Kuatkan kami. Tolonglah setiap umat-umat-Mu ya Bapa. Ketika hari-hari ini Tuhan terasa begitu berat di dalam masa-masa pandemi ini Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu tidak pernah lekang dalam hidup kami. Kau setia dan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Kudus, Kau bersama dengan kami. Dan kami boleh menjadi umat-umat yang pemenang. Jadi pemenang di dalam Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Sebentar kami akan berikan persembahan kami. Kuduskan setiap tangan-tangan kami Bapa. Agar setiap persembahan kami boleh berguna, bermanfaat untuk pekerjaan Tuhan. Dan berkatilah Tuhan sedang jemaat-Mu yang hari ini. Memberikan maupun yang dapat belum memberikan. Kuduskan setiap kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Akan berikan persembahan kita. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Amin.
Untuk ibadah minggu depan, tanggal 19 September, nanti akan bertugas memimpin pujian Ibu Tari, singernya nanti Mbak Sabrina, LCD-nya Mbak Vita, cek suhunya Mbak Esther, kolektannya Ibu Endah, dan tim musik seperti biasa Bapak Gembala dan tim yang ada. Puji Tuhan. Tuhan. Setelah ibadah nanti kita akan sertai dengan arisan dan koperasi. Jadi saudara jangan pulang dulu. Ibadah pengumuman selesai. Mari sama kita bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita di dalam doa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Kami sangat bersyukur, berterima kasih. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, bahwa hidup kami hari ini ada karena kebaikan Tuhan, ada karena anugerah Tuhan, boleh ada karena kasih Tuhan yang besar dalam hidup kami. Tidak ada yang dapat kami andalkan dari hidup kami, tidak ada yang dapat kami banggakan dari hidup kami. Semua karena kebaikan Tuhan. Kami boleh ada, beribadah, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan, menikmati segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa di dalam hidup kami. Jalan-Mu, pikiran-Mu tidak dapat kami sanggup untuk memikirkannya. Namun itulah yang Kau kerjakan dalam diri kami. Yang terbaik yang Kau berikan bagi kami. Ajar kami untuk selalu menyerahkan hidup setia, bersungguh-sungguh berpaut padamu. Karena kami percaya Tuhan yang kami muliakan adalah Tuhan yang memperhatikan hidup kami. Hamba berdoa bagi setiap hidup anak-anak-Mu yang sudah hadir beribadah pada pagi hari ini. Engkau kiranya menolong mereka, memampukan mereka di dalam menjalani seluruh proses tantangan kehidupan yang mereka hadapi hari-hari ini. Entah dalam bentuk seperti apa, di dalam dunia yang seperti apa, dalam aspek hidup yang seperti apapun yang sedang mereka jalani. Tuhan kiranya memberkati mereka, berkati keluarga, berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga hidup anak-Mu, berkati kesehatan mereka, berkati pendidikan anak-anak mereka di sekolah, di bangku kuliah, dan segala hal yang mereka kerjakan dan lakukan. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya meneguhkan mereka, cukupkan setiap kebutuhan hidup anak-anak. Kami menyerahkan sepanjang minggu yang akan kami jalani. Kiranya Tuhan yang menyertai dan menolong serta memampukan kami, agar kami senantiasa hidup dekat dengan Tuhan. Pergumulan demi pergumulan yang kami hadapi, kami mohon Engkau hadir dalam hidup kami. Cukuplah bagimu ketika Engkau tetap beserta dengan kami. Karena ketika Engkau ada di dalam hidup kami, kami boleh melihat bagaimana Tuhan berkarya dan bekerja, membimbing seluruh masa depan kami. Mungkin doa-doa kami tidak dapat melukiskan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kami. Mungkin doa-doa kami tidak akan sama dengan berbagai kehendak yang Kau mau berbuat. Karena itu hadirlah dalam hidup kami. Berkaryalah seturut dengan kehendak-Mu. Jika Engkau tidak mengizinkan setiap doa-doa kami, Engkau yang akan berkarya jauh lebih hebat dalam hidup kami.
Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bungkus masa depan hidup kami anak-anak-Mu. Seluruh yang kami kerjakan dan kami perbuat, kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang berkarya, Engkau yang memberkati. Engkau yang memberkati anak-anak-Mu yang tidak dapat beribadah pagi ini. Mereka yang akan beribadah melalui streaming atau melalui lewat online, Tuhan. Engkau yang memberkati, sehingga berkat yang sama mengalir atas hidup mereka semua. Kami menyerahkan hidup kami di sepanjang minggu yang akan kami jalani. Dan sebentar kami akan pulang. Engkau kiranya menyertai, memimpin kami, agar kami tiba di rumah kami dengan selamat dalam berkat Tuhan. Turunkanlah tangan berkat-Mu bagi kami sekalian. Saudaraku yang terkasih, pulanglah. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan yang akan mengangkat engkau, Tuhan yang akan menyertai engkau, Tuhan yang akan memberikan kepada masa depan yang penuh dengan pengharapan, penuh dengan sukacita, yang Ia kerjakan hari ini sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita sekalian.